Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan seminar hasil kami mengenai tes keyakinan karir sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah konstruksi alat ukur. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada yang pertama dari saya, Kayla Diah Nabila dengan NIM terakhir 050. Saya Imam Baitullah Firmansyah dengan NIM akhir 223. Saya Ahmadiyah Khairul Mahmudin dengan NIM terakhir 224. Saya Nisa Afifa dengan NIM terakhir 234. Saya Riki Kosasi dengan NIM akhir 199. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas. Oke, pertama bagian pendahuluan. Latar belakang penelitian. Persaingan kerja yang semakin ketat menuntut individu memiliki kesiapan dan keyakinan karir sejak dini. Namun, banyak pelajar dan mahasiswa masih bingung menentukan arah karir yang sesuai dengan potensi mereka. Sesuai World Economic Forum tahun 2023, menunjukkan 40% lulusan mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menyoroti pentingnya alat ukur yang mampu menggambarkan keyakinan karir secara lebih menyeluruh. Kemantapan dalam memilih karir bukan hanya dipengaruhi oleh minat, tetapi juga oleh cara berpikir seseorang dalam menyikapi pilihan hidupnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kecerdasan kognitif menjadi aspek penting dalam perencanaan karir. Tes yang sudah ada umumnya hanya menilai aspek akademik. Padahal, menurut teori Triarchic Intelligence Sternberg, kecerdasan mencakup 3 aspek penting, yaitu analitik, kreatif, dan praktis. Lanjut. Kemudian tujuan dari tes ini adalah bertujuan untuk mengukur kecenderungan cara berpikir individu berdasarkan 3 aspek kecerdasan menurut teori Triarchis-Sternberg, yaitu kecerdasan analitik, kreatif, dan praktis. Melalui pendekatan ini, tes ini juga dirancang untuk menilai sejauh mana individu merasa yakin dalam menentukan, merencanakan, dan mengambil keputusan terkait pilihan karir mereka. Dengan memahami jenis kecerdasan yang lebih dominan, diharapkan individu dapat membuat keputusan karir yang lebih tepat dan sesuai dengan potensi diri mereka. Manfaat: membantu individu mengenali potensi dan gaya berpikir dominan, memberikan dasar objektif untuk memilih jalur karir yang sesuai, meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan karir di masa depan, membantu mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan karir. Lanjut. Definisi konstruk tes kognitif. Tes kognitif adalah alat ukur untuk menilai kemampuan berpikir logis, menganalisis, mengingat, dan mengolah informasi. Tes ini berfokus pada aspek rasional, bukan emosional, dan digunakan untuk melihat kesiapan seseorang dalam membuat keputusan karir. Tes ini mengacu pada teori kecerdasan triarkis dari Sternberg, yang mencakup 3 jenis kecerdasan, yaitu analitik, kreatif, dan praktis. Next. Dimensi atau aspek konstruk tes. Yang pertama, kecerdasan analitik, yaitu kemampuan berpikir logis, sistematis, dan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, menyusun strategi karir dan mengevaluasi pilihan secara rasional. Yang kedua, kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru dan berpikir fleksibel. Sebagai contoh, membuat rencana karir untuk adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, kecerdasan praktis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Sebagai contohnya, beradaptasi di lingkungan kerja dan memanfaatkan pengalaman untuk pengambilan keputusan. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu ke contoh item dari tes dari analitik. Yang pertama, saat dihadapkan pada beberapa pilihan karir, yaitu pilihannya yang A, saya mampu menganalisis setiap pilihan secara logis dan menentukan yang paling sesuai. B, saya merasa bingung dan memilih secara insting atau berdasarkan saran orang lain. Pembahasan soal. Nah, skor 1 adalah jawaban A, yaitu menganalisis secara logis, berpikir sistematis dan evaluatif, dan mencerminkan kesiapan. Skor 0 untuk B, bergantung pada intuisi atau orang lain.
Lalu untuk contoh item kreatif, misalnya yang nomor 15, ketika diminta presentasi ide, usaha, atau proyek, saya A. Menyampaikan ide orisinil yang saya kembangkan sendiri berdasarkan pengamatan. B. Menyampaikan ulang ide yang saya temukan dari internet. Pembahasan. Untuk nomor 15, skor 1, A, yaitu menunjukkan keberanian dan kepercayaan terhadap kreativitasnya sendiri. Lalu yang skor 0 untuk B, menyampaikan ulang ide yang saya temukan dari internet. Lalu contoh item praktis. Contohnya nomor 12, ketika mengalami hambatan saya menjalani magang. Ketika mengalami hambatan saat menjalani magang, saya A. Menyesuaikan diri dan mencoba pendekatan baru untuk mengatasi hambatan. B. Menunggu arahan tanpa mencoba solusi sendiri. Pembahasan soal. Skor 1 untuk A, yaitu kecerdasan praktis dan kemampuan adaptasi di lingkungan nyata. Skor 0 untuk B, sikap pasif dan kurangnya kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis tes, yaitu yang pertama ada uji deskriptif, lalu ada uji reliabilitas, lalu ada analisis EFA, analisis CFA, lalu yang terakhir ada analisis butir. Baik, yang pertama ada uji deskriptif. Uji deskriptif ini di mana mayoritas item memiliki rata-rata tinggi sekitar 0,70 sampai 0,94 dan median 1. Hal ini menunjukkan dominansi respons positif, di mana item S4 menyimpang dengan mean sekitar 0,42, median 0,0, dan standar deviasi tertinggi yaitu 0,499. Hal ini menandakan variasi jawaban yang besar dan kecenderungan respons yang negatif. Perlu adanya evaluasi pada S4 karena tidak selaras dengan pola umum item lainnya. Selanjutnya, ada uji reliabilitas, di mana dalam uji reliabilitas ini, cron base alpha-nya menunjukkan nilai sebesar 0,525, yang mengartikan reliabilitasnya terhitung rendah. Lalu, dengan realitas ini, diperlukan adanya revisi item dengan korelasi rendah atau negatif untuk meningkatkan keandalan alat ukur tersebut. Baik, selanjutnya ada analisis EFA, di mana satu faktor utama itu berasal dari ekstrak, dengan loading tertinggi pada soal nomor 4, soal nomor 12, dan soal nomor 8. Tetapi didapatkan item dengan loading rendah, yaitu terdapat pada nomor soal 14. Lalu, selanjutnya ada model fit, nilai RMSEA sebesar 0,0344 berada dalam batas wajar. TLI sebesar 0,873 itu mendekati nilai ideal, dan nilai chi-square dengan P sama dengan 0,374 mengindikasikan bahwa model tidak berbeda signifikan dari data. Secara keseluruhan, model dapat dikatakan fit dan layak untuk digunakan. Lalu masuk bagian kesimpulan, sebagian besar item itu sesuai dengan suatu faktor utama. Namun ada beberapa item, terutama soal nomor 14 dan juga 15, perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk direvisi ataupun dieliminasi guna meningkatkan kejelasan konstruk dan kualitas skala. Masuk ke analisis keempat, yaitu kami juga melakukan analisis CFA. Nah, hasil dari analisis CFA ini, faktor loadingsnya itu signifikan dengan P kurang dari 0,01. Kemudian di sini ada itemnya S1, kemudian ada S15, ada S12. Nah, semua indikator itu stabil dan signifikan, memuat faktor masing-masing dari item-item tersebut. Kemudian dari covariance antar faktornya itu, F1 sampai F3 itu signifikan. Sedangkan F1 sampai F2 dan F2 sampai F3 itu tidak signifikan. Jadi yang hanya ada hubungan kuat itu antara F1 dan F3-nya. Selanjutnya ada model fit dari analisis CFA juga. Jadi hasil model fit ini menunjukkan bahwa model itu memiliki kecocokan yang sangat baik dengan data. Nilai chi-square-nya itu sebesar 0, serta indeks CFI dan TLI yang mencapai 1,00 itu menunjukkan tingkat kesesuaian model yang sempurna. Selain itu, nilai RMCA juga itu sebesar 0,000, jadi mengindikasikan tidak adanya penyimpangan antara model dan data. Dengan demikian, model kami itu dapat dinyatakan sangat sesuai dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Kesimpulan dari analisis CFA ini sendiri yaitu model CFA itu menunjukkan muatan faktor yang valid, hubungan antar faktor yang teridentifikasi sebagian, serta fit model yang sangat baik. Jadi model kami itu dapat diterima dan digunakan dalam analisis lanjutan. Selanjutnya, Setelah melakukan CFA dan EFA, kami juga melakukan analisis butir untuk melihat soal mana yang paling kuat dari 15 soal yang kami punya. Didapatkan melalui model fit bahwa data yang kami punya itu sesuai dengan model Rush, yang menunjukkan bahwa data yang kami peroleh itu sangat sesuai dengan asumsi model Rush. Ini mengindikasikan bahwa model yang kami gunakan valid untuk menganalisis data ini. Lalu, tes ini memenuhi asumsi unidimensionalitas dan independensi lokal. Artinya, instrumen ini secara efektif mengukur satu konstruk dimensi tunggal dan respon terhadap setiap item tidak saling mempengaruhi. Dilihat secara statistik, bahwa semua item kami, yaitu soal nomor 1, 12, dan 15, tergolong merupakan soal yang mudah karena proporsi benar yaitu lebih dari 0,88. Lalu, dapat disimpulkan bahwa instrumen memenuhi asumsi model Rush dan semua item memiliki tingkat kesulitan rendah namun konsisten, cocok untuk responden yang diuji. Selanjutnya merupakan hasil right map. Nah, dari hasil right map ini, kami dapatkan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang kemampuan -1 hingga -4, yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuannya rendah terhadap konstruk yang diukur. Melalui item soal nomor 1, nomor 12, dan juga nomor 15, memiliki tingkat kesulitan rendah antara -2 hingga -4, dengan soal nomor 12 sebagai item tersulit di antara ketiganya. Terdapat kecocokan antara kemampuan responden dan juga kesulitan item. Namun, item kurang menantang bagi responden yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa item kami cocok untuk populasi berkemampuan rendah, namun perlu penambahan item yang lebih menantang agar mencakup seluruh rentang kemampuan responden secara optimal. Lalu, ini merupakan contoh salah satu item yang kami tes kurvanya. Kurva menunjukkan skor yang diharapkan meningkat tajam pada rentang kemampuan rendah, -2 hingga -1, lalu mendatar mendekati skor maksimal. Skor sudah lebih dari 0,8 bahkan pada kemampuan -2 dan hampir 1 poin pada kemampuan -1. Hal ini menunjukkan bahwa item soal nomor 1 sangat mudah dan sesuai dengan nilai measure sebelumnya. Kesimpulannya adalah, item soal nomor 1 dapat dengan mudah dijawab benar oleh sebagian besar responden, termasuk yang berkemampuan rendah dan karenanya cocok untuk mengukur populasi pada level bawah konstruk. selanjutnya, tidak terlepas dari itu, kami juga mengevaluasi alat tes kami. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Pertama, dari kelebihan itu ada validitas isi kami itu tergolong baik, dibuktikan dengan mayoritas nilai ICANS-V-nya itu di atas 0,80. Dan hal ini tuh menandakan item relevan dengan konstruk yang diukur. Kemudian hasil confirmatory factor analysis atau CFA-nya juga itu menunjukkan model fit sangat baik. CFI dan TLI-nya itu di 1,000 dan RMCA-nya itu 0,00. Nilai RMCA sebesar 0,00 ini pada CFA ini menunjukkan bahwa model kami itu sangat sesuai dengan data aktual yang mengindikasi bahwa responden itu mengisi instrumen secara serius dan tidak asal-asalan. Kemudian struktur konstruk itu sesuai dengan teori dan mewakili 3 aspek kecerdasan secara umum. Dan yang terakhir tuh ada pengembangan yang dilakukan kami itu melalui uji coba sistematis termasuk validitas, reliabilitas, CFA, EFA, dan analisis Rush. Kemudian ada kekurangan dari alat tes kami juga, itu yang pertama ada reliabilitas rendah, konbak alfanya itu ada di 0,525 yang menunjukkan konsistensi antar item itu belum optimal. Kemudian ada item terlalu mudah seperti S12 dan S15 itu menyebabkan tes kami itu kurang menantang dan tidak bisa membedakan tingkat kemampuan responden dengan baik. Selanjutnya, EFA-nya itu hanya menemukan satu faktor dominan saja, padahal tes itu seharusnya mengukur 3 dimensi lainnya.
Hal ini tuh mengindikasikan struktur tes itu belum sepenuhnya mencerminkan teori yang diusung. Dan yang terakhir ada distribusi kemampuan responden kami itu rendah dan tingkat kesulitan item itu tidak merata. Jadi menyebabkan keterbatasan dalam deteksi varian kemampuan. Lalu selanjutnya yaitu di kesimpulan. Nah, tes keyakinan karir yang kami kembangkan berdasarkan teori triadik intelijensi menunjukkan bahwa validitas isi yang baik. Nah, dengan sebagian besar item memiliki eigenspeed di atas 0,80 dan model CFA yang fit sempurna. Namun, reliabilitas instrumen masih rendah, yaitu 0,825 dan beberapa item seperti item soal nomor 14 dan item soal nomor 15 itu menunjukkan kontribusi lemah. Selain itu, item-item tergolong juga sangat mudah, sementara responden umumnya memiliki kemampuan rendah sehingga rentang pengukuran menjadi terbatas. Lalu jadi diperlukan revisi dan pengembangan item dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi, serta peningkatan konsistensi internal agar tes menjadi lebih akurat dan sensitif dalam mengukur keyakinan karir. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.